Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang setting MATLAB yang sering saya gunakan dalam membuat tutorial. Oke, yang pertama itu ialah saya men-setting jendela workspace-nya seperti biasa ya. Ini kan bisa diedit, layoutnya bisa tree column seperti ini, bisa juga command window only seperti ini. Yang saya biasa gunakan adalah secara default ya. Ini adalah setting yang biasa saya gunakan karena saya tuh sering membutuhkan current folder atau pet location, tempat penyimpanan jendela kerja saya, maka saya menggunakan jendela secara default. Kemudian untuk mengatasi kinerja dari software MATLAB yang saya atur itu adalah dari sini. Di sini ada tombol preferences ini, di mana ini diperoleh atau berada di menu home. Kemudian di sini ada klik preference-nya. Di sini bertujuan untuk men-setting kerja lembar tampilan dari MATLAB atau lembar kerja MATLAB yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah font ya. Kemudian di sini saya atur ya. Misalnya kalau mau untuk memperbesar tampilan, saya gunakan misalnya di atas 12 ya. Font mana fontnya tadi? MATLAB font ya, ini font di atas 12. Biasanya pakai ini di atas 12, ada yang 18, 24 seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian pilihlah jenis tulisannya, terserah. Saya menggunakan Rockwell. Kemudian saya pilih apply ya. Nah, seperti ini, maka nanti tulisannya akan besar seperti itu. Tuliskan ini berukuran berapa tadi? 18 seperti itu. Jadi ini tujuan untuk memperbesar tulisan ya di jendela MATLAB. Fungsi dari font ini adalah biasanya yang sering saya edit ketika membuat tutorial pembelajaran MATLAB. Kemudian ada satu lagi trik yang ingin saya bagikan, ialah tentang ini. Bukan ini, saya lagi sistem tes juga MATLAB database komputer usia. Kita lihat satu persatu ya. Saya dulu lupa pengaturan settingnya. Kita bahas dari awal. Ini adalah prefer lokasi tempat penyimpanan saya. Code analyzer di sini adalah untuk mengatur ketika kita error, bagaimana tampilannya. Di sini adalah pengaturannya gitu. Apa saja error kode yang ingin ditampilkan misalnya kita bekerja dengan menggunakan software MATLAB seperti itu. Ini fungsi dari code analyzer. Kemudian ini adalah warna, pengaturan warna. Ini bisa dirubah. Jadi ketika warning text itu atau ada error, itu bisa dirubah, nggak merah atau bisa juga hijau seperti itu ya. Bisa ganti kembali, restore to default color saja. Saya menggunakan yang secara default saja. Ini saya tidak berubah. Kemudian ini adalah comment history ya. Jadi di sini ada ini dikasih batas juga bisa. Kemudian di sini juga disediakan untuk history file itu tidak disimpan. Bisa juga diatur dari sini. Kalau kita keluar, kita exit, itu juga bisa. Kemudian di jendela command window kita bisa atur banyak baris yang bisa disediakan. Kemudian di sini adalah comparison atau preference ya, tampilannya. Kemudian current folder, modelnya, tampilannya seperti apa, tooltipnya ditampilkan atau tidak. Di sini adalah pengaturannya. Ini adalah pengaturan size-nya gitu ya. Jadi kita ingin memperbesarnya, silakan diotak-atik yang di sini. Kemudian ini adalah debug atau text editor. Di sini saya masih menggunakan editor dari
MATLAB. Jika kita ingin menggunakan editor yang lain, silakan gunakan yang ini seperti ini. Silakan pilih editornya. Tapi saya masih menggunakan MATLAB editor. Kemudian ini adalah tampilan dia. Ini adalah placementnya 8 kolom. Ini bisa diatur. Kemudian ini adalah tabnya 4 size. Kemudian di sini saya tidak mengotak-atiknya. Yang saya otak-atik langsung saja kepada inti yang saya ingin jelaskan, ialah tentang ini ya. Kalau ini adalah, sini saya juga pernah gunakan ini. Ini adalah report, di mana lembar kerja itu disimpan ke dalam web atau dijadikan web secara otomatis oleh MATLAB. Jadi ini adalah yang di sini ingin mempublish coding kita. Misalnya di sini ada aplikasi, kemudian publish, mana publish, tidak terlihat. Coba kita tengok publish, mana aja publish atau edit. Oke. Di sini ada editor, run, dan reference. Yang di sini ya, print. Di sini untuk ngeprintnya. Kemudian run file. Yang di sini publish. Nah, ini adalah pengaturan yang kita gunakan, yang kita di sini di MATLAB report. Jika kita mempublish ini, maka ini akan dipublish dalam bentuk web HTML semua coding kita dan semua hasil yang kita tulis di jendela editor. Itu fungsi dari pengaturan preference yang ini, MATLAB generator preference yang ini, publish tadi yang ini. Oke, kemudian nih kemudian kontrol MATLAB system, kanvas, objek, generasi. Dan bukan di sini. Oke, jadi di sini tadi ya workspace ya, workspace. Ini adalah bagian yang sering saya edit di saat menggunakan membuat tutorial. So, itu adalah workspace. Nah, workspace. Jadi yang saya edit itu adalah ininya, limit maksimum array size to percent of RAM. Jadi saya buat 100%. Dan ini biasanya ini tidak penuh, biasanya seperti ini nih, kecil sekali. Jadi limitnya terbatas. Jadi di sini saya merasa ketika bekerja di sini agak lelet, agak loading gitu ya. Jadi saya perbesarkan. Jadi limit maksimum array size to percent of RAM saya besarkan hingga menjadi 100% seperti itu. Oke, ini adalah bagian yang saya sering otak-atik ketika membuat tutorial tentang software MATLAB yang sering saya rubah atau saya change settingnya untuk dijadikan pembelajaran. Oke, itu trik yang saya gunakan dalam menggunakan software MATLAB. Saya rasa demikian dulu trik-trik yang bisa saya bagikan tentang software MATLAB. Jika saya menemukan sesuatu yang baru kembali, saya akan berbagi kembali kepada Anda semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.